Tuhan Yesus, sebab hati yang gembira adalah obat, amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita sambut kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kami boleh bersorak-sorai memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Kau hadir bagi setiap kami pada malam hari. Dimanapun kami berada kami percaya Tuhan nyatakan hadiratnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Tapi setiap kami berikan kami hati bahkan telinga suara-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu jadi pelita bagi setiap kaki kami, terang bagi setiap jalan-jalan kami. Urapi hamba-Mu, nyatakan isi hati-Mu, kebenaran-Mu melalui hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sambut kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Buka hatimu. Siapkan hatimu sambut kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Sama-sama kata Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai
doa sama-sama. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sebab kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan benar-benar dinyatakan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan janji iman kami. Kami akan tetap mengikut Tuhan apapun yang harus kami hadapi. Kami percaya kami akan tetap mengikuti Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Dan janji firman Tuhan, siapa yang setia bertahan sampai akhir akan beroleh mahkota kehidupan dalam kehidupan kami. Bahkan kami mengucap syukur Tuhan, kami di tempat ini Tuhan oleh karena kasih kebaikan Tuhan sudah boleh memuji memuliakan nama-Mu. Kami berdoa biar kiranya Tuhan pujian kami, penyembahan kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Karena kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan, maka setiap kami yang memuji menyembah nama Tuhan, kami pasti terima berkat, terima mujizat dari surga. Doa kami Tuhan, siapapun yang menyaksikan bersama-sama ibadah di live streaming ini Tuhan, siapapun yang sakit Kau sembuhkan, yang terikat Kau berikan kelepasan, bahkan yang berbeban berat ada kelegaan bagi setiap kami. Bahkan kami percaya Tuhan, apapun yang kami hadapi ada kemenangan yang Tuhan siapkan bagi setiap kami. Dan tiba saatnya Tuhan, yaitu Tuhan saat ini kami akan lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Doa kami, Tuhan yang jamah, Tuhan ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur. Agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman Tuhan boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kemanapun kami melangkah, cahaya Tuhan, image Tuhan boleh terpancar melalui kehidupan kami. Hamba-Mu Tuhan, yang Kau percayakan saat sore malam hari ini Tuhan menyampaikan firman-Mu. Urapan-Mu mengalir, sucikan Tuhan, layakkan Tuhan. Jika ada dosa, mohon ampun Tuhan. Jika ada kelemahan tubuh Tuhan, Kau yang berikan kekuatan. Hambanya manusia biasa yang terbatas, yang penuh dengan kekurangan. Tapi kami punya iman, walaupun hanya manusia biasa. Ketika dari tangan Tuhan, Sang Tuhan ubahkan jadi luar biasa untuk memberkati setiap jemaat-Mu. Kami doa Tuhan, benar-benar apapun yang disampaikan bukan dari keterbatasan hamba yang sebagai manusia ini Tuhan. Bukan dari hikmat hamba yang terbatas, tapi benar-benar semuanya isi hati Tuhan. Karena yang kami tahu, ketika yang disampaikan isi hati Tuhan, pasti ada kuasa, pasti memberkati semua yang mendengarkan. Doa kami Tuhan, berbicaralah, berfirman bagi setiap kami. Anak kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati, yang disayang Tuhan dengan sukacita dengan iman. Sama-sama kita katakan,
Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk baik saudara. Haleluya. Terima kasih buat worship leader, dengan pemain musik, choir serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom, haleluya. Terpuji nama Tuhan, saya percaya dalam Tuhan ada sukacita. Dan di mana ada sukacita Tuhan pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, salam kanan kirimu depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk jumpai saudara, kalau di rumah kan aman, tidak ada PSBB saudara. Jumpai kanan kirimu, keluargamu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Keadaan apapun yang kita hadapi hari-hari ini, selama kita punya Tuhan, kita punya dasar untuk tetap bersuka cita. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi saya senang bisa jumpa saudara saat sore malam hari ini saudara. Saya percaya setiap kita sekali lagi dalam Tuhan selalu ada dalam sukacita Tuhan, selalu ada berkat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya dulu, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu juga, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Yuk sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Oke, langsung saja seperti biasa saudara, sebelum kita buka Alkitab kita, kita mau angkat Alkitab kita dulu sebagai tanda percaya kita terhadap yang namanya otoritas firman Tuhan. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan, di mana setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Yuk kita buka Alkitab kita Yohanes, pasalnya yang ke-14 ayat 15 sampai 18. Yohanes, pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-18. Ayat pembuka kita Yohanes, pasalnya yang ke-14 saudara, kita akan baca mulai ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Saya ingatkan kepada saudara, kalau saudara pakai handphone, pakai laptop, pakai TV boleh dinaikkan volumenya. Karena sekali lagi ada perbedaan tone suara saudara dari musik full dengan khotbah. Yuk, Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 15 sampai 18 yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Emang Pak Pendeta kedengaran? Gak apa-apa, biar kerasa di gereja saudara. Amin. Walaupun saudara di rumah, serasa lagi ibadah langsung di gereja. Amin. Haleluya. Walaupun saya cuma bertatap-tatapan sama kameramen hari ini. Haleluya. Yuk, di situ dikatakan apa? Janji judulnya apa di sana dikatakan? Yesus menjanjikan apa? Penghibur. Sekali lagi di sana dikatakan Yesus menjanjikan penghibur. Saya baca ayat yang 15 sampai ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat yang ke-16 di sana bilang apa? Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan apa? Memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat yang ke-17 di sana dibilang apa? Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sekali lagi saudara, 15 sampai 18 biar nancep di kepala kita. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 17, yaitu apa? Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 18 sama-sama. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan apa? Datang kembali kepadamu. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kalau saudara pelajari baca ayatnya tadi saudara, memang jelas bahwa Tuhan Yesus lagi bicara tentang yang namanya Roh Kudus. Sama-sama bilang sama saya Roh Kudus. Sama-sama sekali lagi bilang sama saya Roh Kudus. Amin. Jadi memang sebelumnya, sebelum Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus buat setiap kita setelah kenaikan yang kita rayakan kemarin saudara, memang Tuhan sudah menjanjikan bahwa nanti akan ada roh penolong,
roh yang akan datang yaitu namanya Roh Kudus saudara. Untuk menyertai saudara dan saya, untuk tinggal dalam saudara dan saya untuk selama-lamanya. Bahkan kalau kita baca Alkitab saudara bahwa Roh Kudus itu sebagai penolong, penghibur saudara, pengajar saudara dan lain sebagainya. Nah hari ini saya mau ajak saudara untuk fokus pada Roh Kudus sebagai pengajar. Saya pernah bahas ini di awal bulan di beberapa cabang gereja yang waktu itu Tuhan percayakan untuk saya layani. Tapi hari ini saudara karena ruang lingkupnya lebih luas saya mau ajak saudara untuk sama-sama kita belajar tentang Roh Kudus sebagai pengajar. Boleh munculkan di layar slide yang saya siapkan saudara. Roh Kudus sebagai pengajar. Tring. Oh pas banget saudara, haleluya. Roh Kudus sebagai pengajar. Nah langsung poin yang pertama. Boleh munculkan sekali lagi. Slide yang berikutnya, di sana dikatakan apa? Sebagai pengajar, Roh Kudus menyatakan segala sesuatu tentang Allah dan Kristus. Sekali lagi, sebagai pengajar, Roh Kudus apa? Menyatakan segala sesuatu tentang Allah dan Kristus. Yang pertama tentang Allah, kita buka 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 13. 1 Korintus pasal yang kedua ayat 10 sampai 13. Roh Kudus sebagai pengajar menyatakan segala sesuatu tentang Allah dan juga tentang Kristus. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 13. Boleh munculkan layarnya. Haleluya. Oh ini medianya keren banget, cepat banget, on time. Yuk sama-sama kita baca. 3 ya. Karena kepada kita apa? Allah telah menyatakannya oleh Roh. Ini Roh Kudus sebab Roh menyelidiki apa? Segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Sekali lagi 3 ya. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi apa? Di dalam diri Allah. Jadi ketika saudara dan saya, Tuhan curahkan Roh Kudus buat saudara dan saya. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Saya mau bilang saudara, Roh Kudus yang turun dalam hati saudara dan saya, yang turun buat diri saudara dan saya. Roh Kudus itu akhirnya membuat saudara dan saya bisa mengenal Allah. Walaupun kita nggak melihat Allah secara langsung, tapi saya mau bilang saudara, oleh karena adanya Roh Kudus dalam hati dan pikiran kita, maka Roh Kudus akan membuat saudara dan saya bisa mengenal Allah dengan cara yang benar. Sekali lagi, walaupun saudara dan saya, kita nggak melihat Allah secara langsung, tapi ketika Roh Kudus turun atas saudara dan saya, maka Roh Kudus akan membuat saudara dan saya bisa mengenal Allah secara pribadi. Yang berikutnya, Yohanes 16 ayat 14. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-14. Boleh munculkan di layar ayatnya. Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-14. Sama-sama kita baca. Pas lagi. 3 ya. Ia akan apa? Memuliakan aku. Kemudian apa? Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima daripadaku. Sekali lagi Tuhan Yesus berkata apa? Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saya mau bilang saudara, setelah bicara tentang Tuhan Yesus, yaitu setelah bicara tentang Roh Kudus membuat saudara dan saya mengenal akan Allah, Roh Kudus juga membuat saudara dan saya mengenal akan Kristus. Karena sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Roh Kudus buat saudara dan saya itu berasal dari Allah, berasal dari Kristus itu sendiri saudara. Jadi nanti kita akan bahas di episode berikutnya saudara tentang pemahaman yang benar tentang Allah. Konsep banyak orang bertanya, Pak Pendeta Tritunggal bagaimana itu Pak Pendeta? Nanti kita bahas selanjutnya saudara. Tapi saya mau bilang sekali lagi saudara, kita akhirnya bisa mengenal Kristus karena ketika Roh Kudus ada dalam hati dan pikiran kita, Roh Kudus itu akan membuat saudara dan saya memiliki pengenalan yang benar akan Allah, akan Kristus saudara. Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta yang orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus bagaimana? Saya mau bilang saudara, bahkan orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus secara fisik, saya mau bilang saudara, ketika tidak ada Roh Kudus dalam hati dan pikiran mereka, banyak di antara mereka yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Kristus dengan cara yang benar. Banyak orang-orang yang hidup di zaman Tuhan Yesus, mereka melihat Yesus, tetapi saya mau bilang saudara, mereka tidak mengenal bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah Tuhan saudara. Ada yang hidup di zaman Yesus, dia mengenal Yesus sebagai Mesias, Raja yang dijanjikan itu. Tapi saya mau bilang saudara, mereka tidak mengenal Mesias, Tuhan Yesus, Juru Selamat, Raja yang dijanjikan dengan cara yang benar. Bahkan murid-murid saudara.
Mungkin di sini saudara bilang sama saya, kok bisa Pak Pendeta? Kan murid-murid tiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Murid-murid tiap hari berbincang-bincang Tuhan Yesus. Makan sama-sama, bobo sama-sama, semuanya sama-sama Pak Pendeta. Kenapa kok mereka belum bisa mengenal dengan benar? Karena saya mau bilang saudara, belum adanya Roh Kudus dalam hati dan pikiran mereka. Kok bisa gitu Pak Pendeta? Saudara ingat, pemahaman orang Yahudi bicara tentang juru selamat Mesias yang akan datang adalah Mesias yang akan nantinya memimpin secara duniawi, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, pemahaman itu tetap ada dalam hati dan pikiran murid-murid sampai sebelum Tuhan naik ke surga. Itu kenapa kalau saudara perhatikan saya waktu bicara tentang kenaikan Tuhan, murid-murid masih nanya, Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Pemikiran mereka masih seputar apa? Bahwa Mesias, bahwa Tuhan akan jadi raja, bukan secara apa yang Tuhan sampaikan, tetapi apa yang ada di pikiran mereka, bahwa Tuhan akan jadi raja secara politik. Saya mau bilang saudara, karena sekali lagi Roh Kudus belum benar-benar ada dalam hati dan pikiran mereka. Tetapi ketika Roh Kudus turun, akhirnya Roh Kudus menyatakan segala sesuatunya tentang Allah, menyatakan segala sesuatunya tentang Kristus. Akhirnya apa? Mereka jadi mengenal, jadi mengerti seperti apa Allah, seperti apa itu Kristus sendiri, saudara. Nah itu kenapa saudara dan saya juga, saudara dan saya, kita yang memperoleh Roh Kudus, walaupun kita nggak berjumpa secara fisik dengan Tuhan, tidak berjumpa langsung dengan Kristus, tapi saya mau bilang saudara, kita punya pengenalan yang benar akan Allah. Karena sekali lagi adanya Roh Kudus dalam hati dan pikiran kita. Memang kadang-kadang saudara orang dunia yang tidak menerima Roh Kudus dalam hati mereka, Roh Kudus ada tetapi sekali lagi kebebasan kita yang bertanggung jawab untuk menerimanya atau tidak. Saya mau bilang saudara, orang-orang akhirnya nggak mengerti itu. Kenapa kita bilang apa? Dunia tidak mengerti karena mereka tidak menerimanya. Tapi saudara dan saya, kita menerima Kristus, kita menerima Allah, kita menerima Roh Kudus. Itu yang membuat kita mengerti tentang Allah itu sendiri. Kita mengenal Allah secara pribadi. Dan saya mau bilang saudara, ketika kita punya pengenalan yang benar akan Allah, itu akan punya dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita, saudara. Saya pernah bahas tentang yang namanya dampak dari ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Contoh yang simpel saudara, saya mencatat di sini saudara. Ketika saudara dan saya mengenal Allah, memiliki pengenalan yang benar di dalam Allah. Salah satunya aja saudara, salah satunya aja dampak dalam kehidupan kita. Enggak ada lagi ketakutan dalam kehidupan kita. Amin. Kenapa? Karena kita kenal Allah, kita punya Tuhan yang kuasanya luar biasa. Menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini, menghadapi tantangan, menghadapi masalah, enggak ada ketakutan. Karena kenapa? Kita tahu Tuhan kita, Allah kita, kuasanya luar biasa. Akhirnya karena didasari oleh karena pengenalan yang benar akan Allah, enggak ada lagi ketakutan saudara. Kalau saudara perhatikan saudara, kesaksian Bapak Gembala Sidang kita, tadi di perjamuan sesi sebelum saya ini saudara, Bapak Gembala Sidang ingetin lagi tentang kesaksian ketika yang namanya ada satu kalau nggak salah kilang minyak gitu saudara, direbut sama orang mafia saudara. Akhirnya saudara, Bapak Gembala Sidang bilang ambil minyak urapan ini ke pengusaha itu, dia bilang ambil minyak urapan ini, kamu urapi. Kalau misalnya sampai tidak menang, saya yang pergi, saya yang urapi. Dan akhirnya menang, walaupun musuhnya lawannya itu cukup berat saudara, tapi akhirnya Tuhan kasih kemenangan. Saya mau bilang saudara, saya mau ajak saudara untuk perhatikan apa yang Bapak Gembala Sidang langsung dengan mudah bilang begitu. Dengan percaya, dengan tegas, dengan yakin bilang begitu. Karena kenapa? Didasari oleh karena apa? Pengenalan yang benar akan Allah. Karena adanya Roh Kudus. Jadi Bapak Gembala Sidang kita nggak takut. Kenapa? Karena beliau mengenal Allah dengan benar. Akhirnya apa? Nggak takut saudara. Nah itu kenapa sekali lagi saya mau bilang saudara, dalam kehidupan kita, apapun masalah tantangan yang kita mau hadapi hari-hari ini saudara, kalau kau kenal Tuhanmu dengan benar, ketika ada Roh Kudus membuat saudara dan saya mengenal tentang Allah, tentang Kristus, nggak ada lagi ketakutan dalam kehidupan kita. Jujur sebagai hamba Tuhan, saya juga menghadapi masalah, saya juga menghadapi yang namanya tantangan saudara. Tetapi ketika
Roh Kudus ada dalam hati dan pikiran saya akhirnya saudara menghadapi masalah, menghadapi tantangan, saya nggak pernah takut lagi. Karena yang saya tahu, selama saya hidup benar dalam Tuhan, saya mau bilang saudara, Tuhan saya pasti bela saya. Sedikit kesaksian lagi, saya pernah cerita, Bapak Gembala Sidang kita bilang begitu saudara. Waktu beliau menghadapi serangan banyak saudara, dia cuma bilang, ya saya tahu saya pilihan Tuhan, Tuhan pasti bela saya. Beliau mengenal Tuhan dengan benar, bicara tentang Tuhan pasti bela saya dengan ketenangan, dengan keyakinan. Yang tersirat dari kalimat itu bicara tentang apa? Kalau Tuhan yang bela, ujung-ujungnya pasti menang saudara. Sekali lagi didasari oleh apa? Pengenalan yang benar akan Allah. Oleh sebab itu sekali lagi saudara, saya mau bangkitkan iman saudara malam hari. Ayo, kalau kita kenal Tuhan dengan benar, kita gak akan hidup dalam ketakutan lagi. Tuhan kasih Roh Kudus. Roh Kudus itu diam dalam hati dan pikiran saudara dan saya. Nah Roh Kudus itu yang akan terus membuat kita mengenal Allah. Oh, hari ini boleh ada masalah yang berat. Hari ini boleh ada tantangan yang berat. Tapi Roh Kudus ingat. Tuhanmu, Allahmu adalah Allah yang luar biasa. Akhirnya apa? Nggak ada ketakutan lagi saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ayo. Ketika Roh Kudus hadir, saya mau bilang saudara, di situ Roh Kudus akan membuat saudara dan saya mengenal akan Allah dengan luar biasa. Saya mencatat di sini saudara, ketika kita mengenal dengan Allah Tuhan kita dengan luar biasa, saya mau bilang saudara, apapun masalah, apapun tantangan, saya mau bilang kita tidak akan ada lagi yang namanya ketakutan. Itu hanya salah satu dampak dari ketika kita mengenal Allah dengan benar saudara. Kalau saya perhatikan di sini saudara, walaupun yang namanya Ayub, dalam keadaan yang berat ketika dia mengenal Tuhannya dengan benar. Saya mau bilang saudara, gak ada ketakutan lagi dalam hatinya. Ketika yang namanya Daniel saudara ditaruh di gua singa saudara. Saya mau bilang saudara, karena dia mengenal Allahnya dengan benar. Gak ada ketakutan dalam hati Daniel saudara. Ketika yang namanya Daud menghadapi Goliat saudara. Karena dia mengenal Allah dengan benar, nggak ada ketakutan saudara. Oleh sebab itu apapun yang kita hadapi hari ini, kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, didasari karena adanya Roh Kudus dalam hati dan pikiran kita, tidak ada lagi ketakutan. Yang ada adalah tetap bersuka cita, karena kita tahu ujung-ujungnya di akhir perjalanan pertandingan kehidupan kita, ujung-ujungnya kita pasti lihat kemenangan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang kedua saudara, yang kedua boleh munculkan di layar. Yang kedua, sebagai pengajar, Roh Kudus mengingatkan tentang perkataan Kristus. Yang kedua, sebagai pengajar, Roh Kudus mengingatkan tentang perkataan Kristus atau bicara tentang firman. Yohanes 14 ayat 26. Coba lihat sekali lagi saudara. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-26. Boleh munculkan di layar saudara. Yohanes pasalnya yaitu yang ke-14 ayatnya yang ke-26. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yuk kita akan baca sama-sama. 3, ya. Tetapi penghibur yaitu apa? Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan apa? Mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan apa? Mengingatkan kamu akan semua yang telah apa? Kukatakan kepadamu. Sekali lagi 3, ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah apa? Kukatakan kepadamu. Sekali lagi, sebagai pengajar, Roh Kudus mengingatkan perkataan-perkataan Kristus saudara, atau bicara tentang mengingatkan firman. Jadi gini saudara, ketika saudara dan saya dalam kehidupan kita, Roh Kudus sudah turun bahkan berdiam dalam hati dan pikiran kita, maka Roh Kudus akan mengingatkan tentang apa yang Tuhan firmankan, apa yang Allah firmankan. Jadi ketika saudara dan saya ada Roh Kudus, maka dalam perjalanan kehidupan kita tidak akan pernah yang namanya salah jalan. Karena kenapa? Adanya yang namanya firman yang selalu diingatkan oleh Roh Kudus. Ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi tantangan dalam kehidupan kita, Roh Kudus ingatin kita segala perkara dapat kutanggung dalam Dia, memberikan kekuatan kepadaku. Akhirnya apa? Kita jadi kuat lagi. Ketika yang namanya ada dalam godaan yang berat, akhirnya Roh Kudus bilang ingatin sama kita, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ketika kita menghadapi yang namanya depresi yang mungkin sangat berat dalam kehidupan kita, akhirnya
Roh Kudus ingatin kita tentang firman, bersukacitalah. Sekali lagi katakan kepadamu, bersukacitalah. Akhirnya apa? Apapun masalah, tantangan, balik lagi ke poin yang sebelumnya, ujung-ujungnya kita lihat kemenangan. Karena kenapa? Roh Kudus mengingatkan tentang firman. Dan saya mau bilang saudara, firman itu menguatkan saudara dan saya. Amin, tetapi ingat, di situ dikatakan mengingatkan. Sekali lagi, di situ dikatakan mengingatkan. Bicara tentang mengingatkan, artinya apa? Sesuatu yang sudah ada di memori kita. Sekali lagi, bicara tentang mengingatkan, artinya sesuatu yang sudah ada apa? Di memori kita. Entahkah kita baca, entahkah kita dengar. Artinya apa? Rajin-rajin baca Alkitab. Rajin-rajin dengerin firman. Makanya saudara ikut ibadah walaupun live streaming. Mantap. Iya ibadah. Mendengarkan firman. Akhirnya apa? Ketika menghadapi masalah tantangan, Roh Kudus ingetin. Kalau saudara nggak pernah baca firman, pertanyaan saya, apa yang mau diingetin? Iya toh, mengingatkan tentang firman. Kalau saudara nggak pernah baca firman, mau diingetin apa? Drama Korea, Annyeonghaseyo, Oppa Gangnam Style. Saya udah nonton 3 seri, haleluya. Iya malu sih, nggak apa-apa lah. Udah bingung mau ngapain lagi. Tapi saya mau bilang saudara, kalau saudara nggak mau baca firman, apa yang mau diingatkan? Oleh sebab itu pesan saya, baca firman. Saya pernah bahaskan beberapa minggu yang lalu. Alkitab itu kalau saudara baca 1 hari 1 ayat, ya kurang lebih 85 tahun selesai. 1 hari 1 ayat. Ya kalau saudara baru, oh ya kan harus belajar membaca dulu, rata-rata udah bisa membaca usia 5 tahun. Artinya 90 tahun baru selesai. Gak apa-apa lah, antara malas sama beriman panjang umur. Tapi saya mau bilang sekali lagi, saudara baca firman. Setidaknya walaupun 1 hari 1 ayat. Tapi saya mau bilang saudara, itu bisa dipakai oleh Roh Kudus untuk mengingatkan saudara dalam masalah yang saudara hadapi. Saudara akhirnya punya jalan keluar, karena kenapa? Roh Kudus ingatin tentang firman. Saya aja sering ngalamin saudara. Ketika menghadapi sesuatu, ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi masalah, Roh Kudus ada dalam hati saya, selalu ingetin tentang firman saudara. Dikit-dikit ingetin tentang firman. Akhirnya apa? Saya jadi kuat. Di saat saya udah kayak Tuhan, bagaimana ya? Keadaan bagaimana ya hari ini Tuhan? Tuhan, bagaimana nih Tuhan? Roh Kudus langsung ingetin lagi, bersukacitalah, bersukacitalah. Akhirnya apa? Jadi sukacita lagi saudara. Karena kenapa? Dasarnya firman. Ketika yang namanya menghadapi keadaan yang sulit, Roh Kudus ingetin lagi, Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sukacita lagi, oh percaya Tuhan, terima kasih. Nah ketika kita sudah diingatkan tentang firman, itu kan makin menguatkan iman kita. Iman dasar dari segala sesuatu. Akhirnya apa? Segala sesuatu sudah bisa terjadi karena kenapa? Roh Kudus mengingatkan tentang firman, kita jadi kuat iman kita bisa melihat apa yang kita imani terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu ayo sekali lagi saudara, ayo baca Alkitabmu. Saya mau bilang saudara, hari-hari ini saudara, semuanya udah serba gampang. Di smartphone saudara ada aplikasi yang bisa munculin setidaknya 1 ayat, 1 pasal setiap hari yang bisa kita baca. Kalau saudara malas membaca, ya ada audio saudara, Alkitab audio, dengerin itu saudara. Sekarang kemudahan itu udah segala macam saudara bisa saudara. Kalau nggak mau juga ya keterlaluan saudara. Kita adalah anak Tuhan. Dasarnya adalah firman. Saya pernah bahas kemarin saudara, dampak ketika kita hidup oleh firman. Banyak sekali hal luar biasa, oleh sebab itu ayo baca firman. Karena kenapa saudara? Hari-hari ini di luar sana banyak hal-hal yang menakutkan. Kalau saudara banyak baca berita, banyak apa, ya ujung-ujungnya kadang-kadang menakutkan. Tetapi ketika saudara fokus baca firman, ujung-ujungnya saudara dikuatkan. Ujung-ujungnya saudara punya sukacita yang luar biasa. Oleh sebab itu ayo baca firman saudara. Oh Pak Pendeta, tapi Pak Pendeta ya kalau baca firman Pak Pendeta ya ceritanya begitu-begitu aja Pak Pendeta. Kalau baca firman Pak Pendeta ya ceritanya tidak berubah. Ya tidak berubah lah, masa berubah-berubah. Namanya firman Tuhan akan ada untuk selamanya seperti itu saudara. Tapi memang banyak orang lebih suka yang namanya nonton baca-baca status orang lain daripada baca firman. Iya Pak Pendeta, soalnya Pak Pendeta kalau baca firman kan ceritanya tidak berubah. Kalau baca status orang lain Pak Pendeta, waduh apalagi status Facebook itu Pak Pendeta, ibu-ibu Pendeta kalau lagi berantem Pak Pendeta, waduh seru sekali Pak Pendeta. Saya pernah bahas, ada tuh kadang-kadang kan banyak, mohon maaf ya, banyak kadang-kadang saudara, ibu-ibu ya paling banyak, kalau bapak-bapak sih saya lihat jarang saudara, ibu-ibu yang paling banyak. Kalau lagi berantem sama orang, kadang-kadang Facebook pun jadi tempat untuk curhat. Jadi kan dia suka begitu, habis cerita-cerita ke orang, jangan bilang siapa-siapa ya,
Orang berikutnya dia bilang, jangan ngomong siapa-siapa ya. Berikut lagi, jangan bilang sama siapa-siapa ya. Udah satu kampung dia ceritain, jangan bilang sama siapa-siapa ya. Habis itu nggak puas, dia cerita lagi di Facebook. Jangan bilang sama siapa-siapa ya. Lo, dasar lo ya. Dasar wanita kegatalan, ini saya pernah baca nih. Wanita kegatalan, nggak tahu juga kenapa saya baca ini. Pas kebetulan muncul saudara, bukan saya cari-cari ya. Dasar lu wanita kegatalan lu. Udah, ngerasain aja lu sendiri namanya. Nggak disebutin namanya, cuman pakai inisial. Dasar lu. M. Akhirnya, biasanya kalau sampai si M ini baca, udah dia balas lagi, lu juga ya. Dasar lu. Memang lu ya. Lu juga sama lu, gatel. Enggak terus nama, berasa aja lu. L. Waduh. Akhirnya mulai nyari. Si M, siapa nih M? Kalau ada orang roh-roh, detektif Conan, langsung dia cari, siapa nih M? Oh, Mince. Akhirnya dia lihat langsung Facebooknya Mince. Mince juga udah balas, dasar lu, L. Oh dia betul, dia cariin, oh Lili ini. Jadi ada pertandingan antara Mince dan Lili. Akhirnya udah balas-balas lagi, lu ya, jangan sok-sok taruh status lu ya, lu gini. Satu balas lagi. Nah kalau orang punya roh provokator sekaligus, ada roh detektif sekaligus roh provokator, waduh, lebih parah lagi. Dia telepon yang satu, lu kok belum balas? Gue udah nungguin nih. Akhirnya berantem saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ayolah. Saudara, kalau hidup dalam firman, kau baca firman Tuhan, maka ketika menghadapi masalah tantangan, Roh Kudus yang Tuhan curahkan mengingatkan saudara dan saya tentang firman. Akhirnya apa? Ketika Roh Kudus mengingatkan tentang firman, saudara dan saya apapun masalah tantangan, kita tetap kuat, kita tetap mampu untuk bertahan, bahkan kita mampu untuk tetap bersuka cita dalam segala keadaan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah lu buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudara, boleh munculkan di layar. Poin yang ketiga, sebagai pengajar, Roh Kudus memampukan hamba Tuhan untuk mengajar. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 8. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-8. Sebagai pengajar, Roh Kudus memampukan hamba-hamba Tuhan untuk mengajar. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 8. Boleh sama-sama kita baca. 3 ya. Sebab kepada yang seorang roh apa? Memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan apa? Pengetahuan. Sekali lagi 3, ya sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh memberikan roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan apa? Pengetahuan. Jadi ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, boleh munculkan slide-nya saudara. Ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, akhirnya Roh Kudus memampukan saudara dan saya, kita semua hamba Tuhan untuk mengajar saudara. Untuk mengajar tentang kebenaran, untuk mengajar tentang firman saudara. Saya mau bilang sebagai manusia, mengajar itu saudara, saya mau bilang saudara nggak gampang. Sebagai manusia kadang-kadang kita terbatas saudara. Sehebat apapun pengetahuan yang kita miliki, kadang-kadang kita ini terbatas. Tetapi Roh Kudus memampukan kita untuk mengajar. Roh Kudus memampukan kita untuk menyampaikan tentang kebenaran. Jujur saya mau bilang saudara, saya ini saudara percaya nggak percaya, saya ini saudara orang yang demam panggung sebenarnya. Dulu saya ingat banget, lomba baca Mazmur aja saudara. Lomba baca Mazmur yang cuma dikit orangnya. Itu gemeteran. Mazmur 23 ayat gemeteran. Betul. Tetapi ketika dipercayakan Bapak Gembala sidang bersama Ibu Gembala, percayakan Tuhan untuk jadi seorang hamba Tuhan. Waduh Tuhan. Awalnya saya pikir saya gak mampu. Saya bilang Tuhan, saya ini kan pemalu Tuhan. Gimana Tuhan? Tapi puji Tuhan. Tuhan mampukan untuk memberikan kemampuan untuk apa? Mengajar. Saya pikir Tuhan gimana nih Tuhan, saya harus ngomong di depan banyak orang Tuhan. Ada bapak-bapak, ibu-ibu lagi, kalau anak muda udah biasa, ini bapak-bapak, ibu-ibu gimana Tuhan. Nanti takutnya ada yang lihat apa ini, Pendeta Marcel tampang, boy band lagi. Tetapi puji Tuhan, Tuhan mampukan, karena kenapa? Adanya Roh Kudus, itu kenapa saya sebelum khotbah saudara, saya selalu berlutut doa, Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi hidupku Tuhan. Apa yang hamba-Mu ini sampaikan bukan berasal dari hikmat hamba, tetapi apa yang dari Tuhan. Akhirnya apa? Saya ngerasain. Saya pernah khotbah di satu tempat di Balai Sarbini saudara. Saya khotbah di situ, jujur pertama kali saya khotbah saudara, saya ngerasa Tuhan,
Aduh Tuhan, ini jemaat begitu banyak Tuhan. Begitu banyak mata yang memandang, apalagi itu disiarkan langsung saudara di Tiberia, websitenya Tiberia saudara. Itu jujur saudara, ngeri juga saudara. Takut saudara. Saya pikir secara manusia saya nggak mampu, tapi saya cuma berdoa, saya doa Tuhan, tolong Tuhan, Roh Kudus mau memenuhi aku Tuhan. Akhirnya ketika dipercayakan khotbah, Tuhan, jauh dari apa yang saya bayangkan saudara. Itu waktu itu ketika saya khotbah, saya sampai bingung ngeliat diri saya, ini saya. Karena waktu itu kayaknya lancar banget saudara. Ketika khotbah, gulai. Horas Medan. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ketika saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus, saudara dan saya dimampukan untuk mampu jadi seorang pengajar. Karena kenapa? Kalau nggak ada Roh Kudus, saudara bahaya. Orang kalau sehebat apapun secara manusia hikmatnya itu manusia itu terbatas. Tapi kalau ada Roh Kudus memampukan setiap kita saudara. Saya pernah dengar cerita tuh, ada ibu-ibu jemaat Tiberias garis keras. Dia ke rumah sakit katanya, bawa yang namanya perjamuan kudus. Ada orang sakit, memang tujuannya mau melayani. Cuman mungkin dia belum doa dulu minta tuntunan Roh Kudus. Akhirnya ketika ada orang sakit, Opung minum ini, darah Yesus. Aduh Opung darah tinggi, udah Opung minum darah Yesus lebih tinggi dari darah Opung. Oh Tuhan. Akhirnya menakutkan saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ketika hidup kita dituntun oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memampukan setiap kita. Saya mau jujur sama saudara, sepanjang ibadah online ini saudara, jadi seorang hamba Tuhan yang khotbah di sini saudara, saya mau bilang gak gampang. Makanya saya mau bilang hebat buat orang-orang yang khotbah di sini saudara, dipercayakan Tuhan itu luar biasa. Karena kenapa? Khotbah di sini saudara itu gak gampang. Kenapa saya bilang gak gampang? Gak ada orang. Kalau khotbah di depan ada orang itu enak. Ketika khotbah ada yang melihat, bisa seperti ngobrol. Kalau ini ngobrol sama kamera. Secara manusia kadang-kadang Tuhan gimana Tuhan? Khotbah sama kamera. Tapi oleh karena Roh Kudus memampukan kita saudara. Itu kenapa sekali lagi saya mau bilang saudara, ayo. Izinkan Roh Kudus hadir dalam hidupmu. Supaya apa? Kau dimampukan Roh Kudus untuk mengajar. Melalui kehidupanmu, melalui apa yang kau sampaikan, melalui pengajaran yang kau bisa sampaikan oleh karena tuntunan Roh Kudus. Banyak orang bisa diselamatkan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir saudara, yang terakhir. Sebagai pengajar, boleh munculkan di layar. Sebagai pengajar, Roh Kudus apa? Sambil saya undang pemain musik. Roh Kudus menuntun kita pada apa? Segala kebenaran. Sekali lagi, sebagai pengajar, maka Roh Kudus menuntun kita kepada apa? Segala kebenaran. Coba kita lihat ayatnya. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Sama-sama kita baca. 3, ya. Tetapi apa? Apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan apa? Ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sekali lagi di atas, apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Itu kenapa saya mencatat yang terakhir bicara tentang sebagai pengajar. Roh Kudus akan menuntun kita pada segala kebenaran. Jadi dalam kehidupan kita saudara, secara manusia, hikmat kita ini terbatas. Secara manusia kadang-kadang saudara, sehebat apapun pendidikan kita, setinggi apapun pendidikan kita, sehebat apapun pengalaman yang sudah kita hadapi, tapi kadang-kadang saudara kita bisa salah langkah. Dan saya mau bilang saudara, manusia itu terbatas, kita gak pernah tahu apa yang ada di depan. Tetapi Roh Kudus bisa menuntun kita untuk tetap ada di jalan yang benar, pada track yang benar, menuju pada kebenaran, karena Roh Kudus berasal dari Allah, dan Allah yang menuntun setiap langkah kita. Allah yang merancangkan, akhirnya apa? Roh Kudus menuntun kita. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, ketika Roh Kudus ada dalam hati dan pikiran kita, dengarkan Roh Kudus itu.
Karena sekali lagi Roh Kudus akan menuntun kita pada segala kebenaran. Saya percaya saudara pernah ngalamin. Ketika dihadapkan pada keadaan yang mungkin sudah membuat saudara dan saya mau keluar dari kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus ingetin, jangan. Ketika saudara mungkin udah mulai aneh-aneh saudara, korupsi misalnya, Roh Kudus ingetin, jangan mencuri. Ketika Roh Kudus mungkin udah diperhadapkan pada godaan, sudah ada pelakor yang datang, Om John, istri lagi gak ada ya Om John? Makan siang yuk. Roh Kudus ingetin, jangan. Ingat, ada bince di rumah. Itu Roh Kudus. Ketika saudara mungkin dalam pergaulan anak muda, orang udah bilang, ayo, kalau laki-laki tuh maco tuh harus rokok. Roh Kudus ingetin, jangan. Itu yang di salon-salon juga, cowok-cowok di salon juga pada ngerokok gak maco. Itu Roh Kudus versi zaman now. Tapi intinya apa? Roh Kudus ingetin saudara dan saya, supaya kita tetap ada di track yang benar saudara. Bahkan Roh Kudus memberitahukan tentang masa depan. Kalau saudara dengar kesaksian Bapak Gembala sidang kita, pernah bayangin sampai Roh Kudus tuntun untuk apa? Beli dolar. Ternyata apa? Karena mau ada hal yang terjadi, akhirnya apa? Keuntungan bisa besar untuk bangun gereja, untuk pelayanan saudara. Karena apa? Dituntun oleh Roh Kudus. Makanya ayo hiduplah dituntun oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu bicara. Menuntun saudara dan saya pada kebenaran. Kalau saudara nggak dengerin Roh Kudus, saya mau bilang saudara, Roh Kudus memang akan diam dalam hati saudara dan saya. Roh Kudus nggak akan keluar, tetapi saya mau bilang Roh Kudus bisa silent loh. Kalau saudara Roh Kudus ngomong 1 kali, saudara nggak dengerin, 2 kali saudara nggak dengerin, 3 kali saudara dengerin, terus begitu lama-lama Roh Kudus bisa silent saudara. Kalau Roh Kudus sudah silent, bahaya, bisa salah langkah saudara. Bisa ditegur Tuhan dulu baru akhirnya bertobat lagi saudara. Tapi saya mau bilang selama Roh Kudus masih bicara dalam hatimu, ayo dengerin saudara. Karena ketika Roh Kudus bicara dalam hatimu, sekali lagi Roh Kudus akan menuntun kita pada kebenaran. Saya bersyukur Tuhan taruh Roh Kudus dalam hati setiap kita. Supaya apa? Kita gak salah langkah. Ketika melangkah udah mau salah jalan, Roh Kudus ingetin. Secara manusia kita terbatas, tapi kalau Roh Kudus menuntun setiap kita akan mencapai kebenaran yang Tuhan siapkan. Dan di balik kebenaran itu saudara, ada keselamatan yang Tuhan siapkan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat setiap anugerah Tuhan, buat Roh Kudus yang Tuhan sudah anugerahkan bagi setiap kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir. Roh Kudus hadir di sini. Katakan mengalir di bait suci Tuhan. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi. Perkara ajaib pun terjadi. Kuasa mujizat-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Karena Roh Allah sedang bekerja. Mari sama-sama angkat suaramu, angkat hatimu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah Tuhan turut bekerja di antara. Berlebih sungguh lagi angkat suaramu, angkat hatimu. Katakan tiada yang mustahil.
tiada yang mustahil. Amin. Dan tiada yang sukar. Bila rohmu Tuhan, Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena roh Allah turut bekerja. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai. Sambil bangkit berdiri, angkat suaramu, angkat hatimu, katakan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Amin. Bila roh Allah turut bekerja. Amin Tuhan. Tiada yang Mustahil bagi orang percaya. percaya. Karena roh Allah Turut bekerja. kita. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Ingat baik, hari ini kita merayakan hari Pentakosta, di mana roh Allah dicurahkan buat saudara dan saya. Roh Kudus hadir diam di tengah-tengah kita, dalam hati setiap kita. Dan Roh Kudus membuat saudara dan saya bisa mengenal Allah, mengenal Kristus dengan cara yang benar. Dan ketika kita mengenal Kristus, mengenal dengan cara yang benar, salah satu dampaknya tidak ada lagi ketakutan. Roh Kudus juga menuntun kita pada kebenaran. Hari-hari ini saudara, hikmat kita boleh terbatas, pengetahuan kita boleh terbatas. Tapi ketika hidup kita dituntun oleh Roh Kudus, maka setiap langkah yang kita ambil adalah langkah yang menuntun kita pada kebenaran. Maka ketika kita dituntun oleh Roh Kudus, maka setiap langkah yang kita ambil adalah langkah yang menuntun kita pada kemenangan demi kemenangan. Oleh sebab itu ayo saudara, selama Roh Kudus masih berbicara dalam hatimu, dengarkan itu. Jangan izinkan suara yang lain mengganggu hati dan pikiranmu. Izinkan hanya Roh Kudus yang berbicara, sehingga benar-benar kau bisa menuju pada kemenangan yang Tuhan siapkan dalam hidupmu. Sama-sama doa di hadapan Tuhan. Roh Kudusmu hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bagi orang percaya. Karena roh Allah Karena roh Allah bekerja bagi setiap kami Tuhan. bekerja antara kita. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena roh Allah turut bekerja. Karena roh Allah turut bekerja. Karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Bersyukur buat kebenaran firman yang telah kami terima pada malam hari ini Tuhan Yesus. Jadikan setiap kami sebagai pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Kami berdoa mengucap berkat bagi hamba-Mu, Pendeta Marcel Serra yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Berkati dalam setiap pelayan hamba-Mu, banyak memenangkan jiwa-jiwa. Juga kami percaya setiap pelayan hamba-Mu senantiasa dinyatakan kuasa tanda mujizat dari surga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami, bahwa persembahan kami yang terbaik bagimu. Laikan setiap persembahan kami, kau gantikan berlipat-lipat kali ganda. Tuhan berkati, yaitu setiap usaha, bisnis, toko dagangan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus. Ada kami percaya keberhasilan, kemenangan, bahkan berkat-berkat yang melimpah kau curahkan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah segala persembahan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan